Bisa entry tiap hari profit. Apa tuh Pak Ras? Maaf, kita nggak terima tunai. Halo Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian, lovers and haters. Salam cerdas Indonesiaku. Jumpa lagi kita pada kesempatan kali ini. Bagi Anda yang belum subscribe channel saya, silakan subscribe channel saya. Tekan loncengnya agar Anda dapat notifikasi setiap kali saya mengupload video-video saya. Kali ini saya akan membahas dua tersangka kasus ijazah Jokowi, yaitu Egy Sujana dan Damai Hari Lubis, yang akhirnya benar-benar terbukti meminta maaf dan mengajukan restoratif justice ke Polda Metro Jaya. Nanti kita bahas nih apa dampaknya permintaan restoratif justice di kasus ijazah Jokowi ini. Di satu sisi lagi, ntar kita akan lihat Roy Suryo dan timnya mati-matian membantah bahwa ada perdamaian, ya. Nah, oke lah, nanti kita lihat, ya. Ini ada yang numpang lewat semenit aja, ya. Mengenai Panji, ya, hampir sama sih ya, Panji sama Panji. Kan kita tahu ya, mohon maaf ya, suara saya agak sedikit terganggu. Baru-baru ini Panji kan digugat ya. Yang gugat bukan Gibran lah ya, tapi kan dibuat narasi seakan-akan gara-gara dia ngebully Gibran dia dituntut. Bukan soal Gibran, soal NU dan Muhammadiyah ya. Nah, di sini kita lihat ya, ada berita dari Tribun Jogja ya. Dikatakan bahwa Panji dituding pilih kasih tak singgung Anies Baswedan di mensreanya. Di mensreanya, Prabowo disenggol, Gibran disenggol, NU disenggol, Muhammadiyah disenggol, pihak kepolisian disenggol, soal sholat pun disenggol. Makanya Habib Rizik juga marah nih sama Panji. Seru ya. Tapi Anies tidak disinggung. Ya, udahlah kita ngerti, dia anak abah. Mana mungkin dia singgung Anies di mensrea. Padahal kalau mau jujur kan dia senggol aja semuanya, ya kan? Kan Anies juga nggak sempurna kan? Oke. Tapi biarlah itu urusan dia. Kemudian, akhirnya Panji kan dilaporkan oleh Angkatan Muda NU dan Muhammadiyah ya. Oh, banyak yang membela Panji. Termasuk Mahfud MD. Ya udah pastilah Mahfud belain Panji ya. Karena dia suka lah Gibran disenggol-senggol. Nah, kemudian ada ahli hukum bilang pelaporan pertunjukan mensrea itu adalah risiko kebebasan berpendapat. Setuju saya. Kalau Mahfud MD dan lain-lain bilang, lah itu kan kebebasan berpendapat, menyatakan pendapat melalui komedi, ya bukan pendapat sih itu, kebebasan ngebully namanya kalau itu dikatakan demikian. Loh, sekarang ketika dia dilaporkan orang marah, loh ini kan resiko kebebasan berpendapat. Lu bebas berpendapat, orang juga bebas melaporkan. Kenapa harus marah-marahin orang yang melaporkan Panji, ya? Nah, orang marah sama Panji, lu marah, ya kan? Tapi Panji ngebully orang, lu nggak marah gitu. Ya oke deh, biarin aja kita lihat perkembangannya ya. Ini langsung masuk. Nah, Egy Sujana membuktikan janjinya minta maaf ke Jokowi. Ya, usai ijazah ditunjukkan. Kuasa hukumnya, baik kuasa hukum Jokowi lah. Nah, Ibu pengacara dari Pak Egy juga menyatakan itu asli. Dan soal janji minta maaf, benar. Ada kata kuasa hukum Jokowi. Oke? Yakub Hasibuan. Anaknya Pak Oto Hasibuan. Nah, Roy Suryo mendesak Egy Sujana dan Damai Hari Lubis klarifikasi pertemuan Jokowi.
Jadi Roy Suryo itu nggak percaya bahwa Egy Sujana dan Damai Harilubis itu bertemu dengan Jokowi. Dia minta klarifikasi. Bahkan dia bilang foto pertemuan Jokowi dan Egy Sujana tidak otentik, selalu tidak otentik, tidak asli. Semua nih jagoan dia memang ya. Itu diduga hasil AI. Pokoknya dia membantah ada pertemuan itu. Ya, terus aja. Kemudian ada juga berita soal mahasiswa UGM itu menggelar demonstrasi menggugat rektornya terkait kasus ijazah Jokowi. Ternyata Kompas menurunkan berita setelah dia mengecek fakta, itu tidak benar. Inilah framing-framing yang dibuat seakan-akan tuh kan mahasiswanya sendiri aja demo mendesak rektornya. Kasihan deh ya, orang udah kejepit, bikin aja apa aja. Oke. Akhirnya, Polda Metro Jaya menerima pengajuan restoratif justice terkait kasus ijazah Jokowi. Apa maksudnya? Jadi begini, Polda Metro Jaya telah menerima permohonan restoratif justice terkait pelapor. Pelapor itu ya pihak Pak Jokowi ya. Terhadap dua tersangka kasus dugaan ijazah palsu ya, yaitu Egy Sujana dan Damai Harilubis. Nah, permohonan RJ ini dalam proses ya. Lagi diproses. Nah, upaya RJ ini masih harus menunggu kesediaan kedua belah pihak, baik pelapor maupun terlapor yang kini menjadi tersangka, yaitu Egy Sujana dan Damai Harilubis. Dan pihaknya dalam hal ini Polda Metro Jaya akan memfasilitasi jika kedua pihak sepakat. Jadi begini, Egy Sujana dan Damai Harilubis mengajukan restoratif justice. Intinya setelah dia minta maaf dan Pak Jokowi memaafkannya, tapi karena statusnya sudah jadi tersangka, dia harus menghadaplah ke Polda Metro Jaya, saya mengajukan restoratif justice. Dengan kata lain, supaya secara hukum dipertemukan dan didamaikan oleh pihak Polda Metro Jaya supaya kasus ini tidak masuk ke pengadilan. Itu kira-kira begitu ya, restoratif justice. Artinya terjadi perdamaian di luar persidangan. Itu dimungkinkan. Dengan KUHP yang lama pun boleh, apalagi yang baru. Oke? Jadi ini lebih memperjelas ya bahwa benar ada perdamaian antara Egy Sujana dan Damai Harilubis dengan Pak Jokowi. Oke? Nah, kemudian para ahli hukum meminta Polda Metro Jaya segera melimpahkan kasus ijazah Jokowi ini ke kejaksaan agar ada kepastian hukum. Karena kalau berlama-lama terus saja menjadi diskusi-diskusi yang distortif, ya, tidak sehat, ya. Akhirnya berkas Roy Suryo itu memang akhirnya dilimpahkan ke kejaksaan oleh Polda Metro Jaya. Kalau kejaksaan melihat berkas itu komplit alias P21, maka segera akan disidangkan. Mantap nih. Nah, di sini sekali lagi ada berita di Detik News, polisi limpahkan berkas Roy Suryo, Rismon, dan Tifa terkait fitnah ijazah Jokowi. Jadi berkas Roy, berkas Rismon, dan Tifa. Yang lainnya belum nih. Mantap nih. Jadi ini dulu nih ya. Aprilia menanggapi, Egy Sujana dan Damai Harilubis ajukan restoratif justice. Nah, dengan adanya restoratif justice yang sudah saya sebut tadi, akan ada perdamaian di luar persidangan. Dengan kata lain, maka kasus atas Egy Sujana dan Damai Harilubis tidak akan diserahkan ke kejaksaan, ya. Tapi trio kuek-kuek ini, Roy Suryo, Rismon, dan Tifa harus terima nasib. Nah, mantap nih ya. By the way, katanya ya, tiba-tiba pantas si Roy insaf katanya ya.
gaya kayak orang alim dan ngasih tausiah ada di masjid mana gitu ya. Udah siap-siap deh ya. Nah, pihak Roy Suryo CS bilang ada kejanggalan di balik pelimpahan berkas kasus ijazah Jokowi. Kejanggalan gimana? Orang semuanya jelas, lu sudah jadi tersangka. Nah, dia bilang, dia sudah mengajukan saksi ahli yang meringankan, ya, dalam hal ini Roy Suryo ya. Tapi tidak diindahkan oleh Polda Metro Jaya. Anda mau tahu siapa saksi ahli yang diajukan oleh Roy Suryo? Menurut berita ini ya, yaitu temannya sendiri, yaitu yang tersangka juga, Rismon dan Tifa. Bagaimana mungkin saksi ahli Roy Suryo adalah Rismon dan Tifa yang tentu saja akan ngebelain Roy Suryo, padahal mereka dua ini tersangka. Dari mana janggalnya? Justru lu yang janggal memaksakan polisi menerimakan dua saksi ahli yang merupakan temen lu sendiri yang sudah jadi tersangka, jadi saksi ahli lu. Sekarang lu bilang janggal. Nah, kalau Egy Sujana dan Damai Hari Lubis ketemu sama Jokowi minta maaf, dan Roy Suryo CS mati-matian mencoba membantah ada pertemuan itu, bahkan bilang bahwa foto pertemuan itu adalah rekayasa, hasil artificial intelligence, dan juga entah gimana ada demo seakan-akan dari mahasiswa UGM mendemo rektornya dalam kasus ijazah Jokowi, yang mana tadi sudah saya bahas ya, itu tidak benar, hoax lah. Sekarang Refli Harun yang sudah saya bahas juga ya, entah kenapa bisa jadi juru bicara Roy Suryo CS. Padahal dia katanya ahli hukum tata negara loh. Tapi ngurusin hal-hal receh seperti ini. Kita lihat nih Sindo News ya. Dikatakan bahwa Refli Harun memastikan trio kuek-kuek ini tidak bakal minta maaf ke Jokowi. Ya nggak apa-apa. Kalau nggak minta maaf ya kita lanjut ke persidangan. Udah selesai ya. Nggak akan minta maaf, nggak apa-apa. Kan dia ngakunya pejuang. Kalau tiga ini pejuang. Sedangkan Egy Sujana dan Damai Hari Lubis yang minta maaf dianggap pecundang. Ya sudah deh, terserah lu coy ya. Nah, aduh ini Refli Harun makin kesini makin kesana. Nah ini saya nggak tahu ya. Apakah dia akan terkena undang-undang ITE, karena ini diungkapkan di media sosial juga nih ya. Refli Harun ya, di pihak Roy Suryo ini memastikan atau mengungkapkan bahwa Egy Sujana dijanjikan proyek triliunan. Dijanjikan proyek triliunan dengan syarat minta maaf ke Jokowi. Nah ini dia nih. Setelah terbukti benar Egy Sujana minta maaf, nggak puas dia bikin lagi suatu berita supaya orang bilang tuh dia minta maaf karena dikasih proyek triliunan. Di sini kita lihat Sindo News ya, Refli Harun ungkap Egy Sujana dijanjikan proyek triliunan dengan syarat minta maaf ke Jokowi. Astaga, nggak habis-habisnya ya. Oke. Nah ini kita lihat pengacara Roy Suryo, Rismon dan Tifa, yaitu Refli Harun. Padahal Refli Harun bukan pengacara mereka loh. Refli Harun itu ahli tata negara, bukan pengacara yang beracara di pengadilan setahu saya ya. Tapi tiba-tiba di sini disebut pengacara. Nggak tahu ya Sindo News yang salah atau Refli Harun ngaku-ngaku, nggak tahu lah. Dia mengungkapkan katanya Egy Sujana sempat ditawari kubu Jokowi proyek triliunan rupiah. Dari mana loh ya? Pembelian proyek tersebut dengan syarat Egy Sujana minta maaf. Wah, ini benar-benar keterlaluan ya. Jadi, sebagaimana yang disampaikan Refli Harun saat membacakan percakapan antara Egy Sujana dengan Beni Parapat yang dibacakan pada program Rakyat Bersuara Selasa lalu ya. Awalnya percakapan tersebut menceritakan latar belakang pertemuan antara Jokowi dengan Egy Sujana katanya. Dalam percakapan tersebut katanya ya antara Egy Sujana dan Beni,
Terungkap katanya Egy Sujana ditawari perjalanan ke luar negeri hingga proyek dengan nilai fantastis. Wih, bahkan dikondisikan ke luar negeri. Pasti luar negeri ini dengan servis yang amat istimewa dan dapat jaminan proyek nilai triliunan, luar biasa. Apapun dipakai, pokoknya kalau ada orang yang nggak kompak sama dia, dihajar. Ini dia. Underline, garis bawahnya ada ya proyek ya katanya. Mekanisme bank resmi dapat diwujudkan karena triliunan itu sudah siap. Namun, janji perjalanan luar negeri dan proyek triliunan itu dijanjikan bukan tanpa syarat. Waduh, ada syarat katanya ya. Disebutkan, Egy Sujana diberi syarat untuk minta maaf ke Jokowi jika ingin merealisasikan hal tersebut. Aduh, makin ini ya, makin apa ya, menurut saya panik nih mereka menciptakan hal-hal yang mau memojokkan orang yang berdamai dengan Pak Jokowi. Seakan-akan mau buat masyarakat punya persepsi, wah ternyata Pak Jokowi main duit nih ya, supaya orang minta maaf. Kan aduh, bener-bener nih ya. Saya sih minta hal seperti ini diusut juga ya, karena ini merupakan ya nggak tahu ya. Bagi saya sih agak menjurus ke fitnah ya. Disebut Pak Jokowi janjikan proyek triliunan. Aduh, bikin hoax yang pinter dikit lah. Oke deh, itu saja dari saya. Semoga ini mencerdaskan dan mencerahkan Anda semua. Silakan share video saya ini kepada teman-teman, sahabat, atau kerabat supaya mereka tambah cerdas dan tercerahkan. Seperti biasa, terima kasih.